Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Ya, semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang menarik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Kita akan membicarakan tentang sumber daya manusia dan lingkungan pada industri pakan ternak kita ya. Tanpa adanya SDM yang bagus, walaupun ada pabrik yang sangat canggih, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan justru dengan pabrik pakan yang bagus itu menuntut sumber daya manusia yang baik pula, termasuk jangan sampai lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak atau banyak sekali pencemaran. Kita berharap demikian, kalau perlu zero waste, tidak ada pencemaran ya, jadi tidak ada hal yang terbuang. Kita berharap demikian sehingga daya guna dari sumber daya alam kita benar-benar kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia industri, terutama di bidang peternakan ini ya? Kita tahu bahwa wirausaha industri atau pelaku wirausaha atau pelaku usaha industri ini ya, ada juga di dalamnya tenaga kerja industri atau tenaga kerja profesional di bidang industri ya, ada beberapa hal itu. Jadi sumber daya meliputi, yang diliputi itu termasuk di situ adalah wirausahanya sendiri atau wirausaha industri. Yang kedua itu tenaga kerja industri ya, atau tenaga profesional yang di bidang industri. Atau yang ketiga atau C, pembina industrinya. Misalnya ada aparatur yang memiliki kompetensi di bidang industri, baik di pusat ataupun di daerah ya. Dan kalau memang diperlukan, ada konsultan industri atau perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah industri ya. Ya, ini mungkin bisa kita adakan ataupun harus ada, ataupun mana saja yang perlu, itu perlu kita pertimbangkan dengan baik ya, supaya usaha ataupun upaya kita di bidang industri peternakan ini bisa maju terus ya. Terutama kita berharap bisa kita bangun di setiap provinsi di Indonesia ini ya, dengan segala macam kekurangan ataupun kelebihan yang ada kita harus optimalkan ya. Nah, kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri ya. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk apa? Ya, yang jelas untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten, yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri tersebut. Jadi intinya harus benar-benar kita siapkan, jangan sampai pabriknya ada, industrinya sudah ada, tetapi mencari SDM itu sangat sulit ya. Contoh yang ini banyak sekali terjadi ya. Akhirnya balik-balik kita terutama perusahaan yang besar itu mengambil tenaga kerja jadi dari luar negeri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja di bidang industri. Jadi inilah yang kita harapkan semuanya, benar-benar kalau ada industri peternakan yang ada di sekitar kita, kita berharap benar-benar optimal ya, dari berbagai sisi. Tenaga kerjanya bagus ya, kemudian produk yang dihasilkannya nanti bagus,
dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, itulah yang kita berharap ya, dan itu nantinya biasanya ujung-ujungnya bisa mensejahterakan semuanya, termasuk mungkin di masyarakat di lingkungan sekitarnya ya, karena tidak sederhana nanti itu kalau misalnya ada lingkungan industri itu pasti itu akan muncul simpul-simpul ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk mewujudkan tenaga kerja industri berbasis kompetensi, ingat ya, berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI ya. Jadi ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau dikenal dengan SKKNI di bidang apa? Di bidang industri ya, termasuk di industri peternakan ya, termasuk pabrik pakan, industri pabrik pakan dan seterusnya ya. Kemudian tersedianya juga harus ya, kita berharap ada asesor kompetensi dan asesor lisensi ya, terbangunnya lembaga sertifikasi profesi atau LSP dan tempat uji kompetensi ya, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri yang berbasis kompetensi. Nah, sumber daya manusia merupakan modal dasar ya yang harus kita pahami ya dan harus kita terapkan ya, yaitu sebagai penggerak agribisnis peternakan itu sendiri ya, baik aktif ataupun secara pasif. Penyiapannya sumber daya manusia itu merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan agribisnis di bidang peternakan, termasuk pabrik pakan di sini ya. Jadi ini harus benar-benar kita siapkan sedemikian rupa tenaga kerja atau SDM yang handal tentunya. Terdapat dua alasan mengapa sumber daya manusia memegang peran vital dalam agribisnis peternakan ini ya. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas usaha, dan yang kedua adalah agribisnis lahir, tumbuh, berkembang dia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, jelas ya. Nah, alasan di atas menimbulkan kesadaran bahwa sumber daya manusia perlu kita kelola dengan baik ya, dengan sistem rancangan formal strategi untuk mencapai tujuan organisasi ya yang secara efisien dan efektif ya. Jangan bertele-tele banyak memperpanjang tali kelambu, atau dengan kata lain perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang memang tugasnya secara khusus nanti ya, terutama kalau misalnya perusahaan itu sudah besar, karena kita berharap ya memang perusahaan itu secara efisien dan efektif ya melakukan kinerjanya, sehingga didapatkan sesuatu laba atau keuntungan tentunya yang berdampak pada semuanya ya. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial, perlu dilakukan berbagai macam program pengembangan, yaitu jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi apa saja. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi ya, penyusunan dan penerapan SKKNI. Kemudian dilakukan pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi, pembangunan sistem sertifikasi kompetensi, dan pembangunan lembaga pendidikan atau akademi komunitas yang berbasis kompetensi. Ini semuanya kita berharap bahwa tenaga kerja kita ya, terutama di bidang peternakan atau industri peternakan ini benar-benar mempunyai akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dia juga punya keterampilan ya, skill
teknis ataupun yang lain itu memang bisa diandalkan. Kemudian yang kedua, yaitu pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bisa bekerja sama dengan pemerintah, misalnya ada asosiasi industri ataupun asosiasi profesi, bisa juga kamar dagang dan industri dan perusahaan industri, ya. Melalui apa? Ya jelas ya, melalui pendidikan dong, ya, yang bagaimana kurikulum misalnya yang jelas, ya. Jadi pendidikan vokasi industri misalnya berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua itu pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi dan pemagangan industri. Ini bisa kita lakukan kalau ini disesuaikan dengan daerah masing-masing tentunya. Kalau kita pilih mana yang mungkin dari segi pembiayaan tidak terlalu mahal ataupun yang bisa dilakukan di setiap daerah masing-masing, ya. Ujung-ujungnya kita bisa menciptakan, membuka peluang usaha yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan seperti apa? Nah, ini adalah suatu proses perencanaan, ya, pengorganisasian, ya, kemudian pelaksanaan dan pengendalian kuantitas, kualitas dan aktivitas sumber daya manusia, mulai dari mana? Mulai dari perekrutan sampai dia pensiun. Pensiun juga harus dipersiapkan, jangan sampai pensiunnya tidak bisa, setelah pensiun tidak berdaya apa-apa. Kita harusnya memikirkan demikian, karena kadang-kadang usia pensiun di kita itu masih bisa untuk produktif, karena berbahaya juga kalau misalnya hanya dilepas-lepas saja, dia akan nganggur. Walaupun dapat dana pensiun, tetapi tenaganya masih kuat, itu masih bisa diberdayakan dalam artian yang baik, ya. Harusnya kita arahkan, kita salurkan apa upaya yang bisa kita lakukan. Nah, hal yang penting dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah penempatan individu yang tepat dalam suatu posisi, misalnya jabatan tertentu, karena dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai suatu tujuan tergantung pada penempatan kemampuan masing-masing individu dalam menunjang kinerja organisasi. Ada kata-kata yang sering kita dengar, the right man in the right job, ya, merupakan tujuan dalam pengelolaan sumber daya manusia suatu organisasi. Intinya apa? Manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia dari apa yang dihasilkannya atau apa yang menjadi hasil kontribusinya, bukan hanya dari apa yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia tersebut. Oke, aspek lingkungan industri sekarang. Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanoteknologi, misalnya. Ada bioteknologi di sana, ada information teknologi dan cognitive science yang memang dengan fokus aplikasi pada bidang energi, misalnya pangan, kesehatan dan lingkungan, termasuk semuanya, ya. Karena kita ini, ya, masih pengen bercita-cita anak cucu kita atau mewariskan untuk anak cucu kita, ya, bumi yang benar-benar, alam yang benar-benar yang bagus, ya, dengan kualitas yang baik. Nah, perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional, sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi misalnya, dan inovasi teknologi yang sesuai dengan kita. Jangan mentang-mentang kita ambil saja, kita adopsi saja, tapi tidak memperhitungkan bagaimana kondisi di sekitar kita, alam kita. Ini harus benar-benar boleh ATM, ya, amati, tiru, harus kita modifikasi, ya. Nah, oleh karena itu untuk peningkatan ini harus ada R&D-nya, misalnya research and development, ya, termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Jadi tidak hanya asal-asalan saja kita berupaya untuk melakukan atau menempatkan seorang tenaga di bidang industri. Ini harus benar-benar kita perhitungkan sehingga efisien dan efektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kebutuhan pakan akan meningkat, ya. Sejalan ini sudah sunnatullah, ya, sejalan dengan peningkatan jumlah ternak, ya, serta daya beli, ya,
kemudian tingkat pendidikan konsumen, ya. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas, ya. Penyajian yang menarik misalnya, cepat dan praktis, serta standar higien yang tinggi, ya, dan harga yang kompetitif juga. Ini juga harus dipertimbangkan, nah, dan terjangkau oleh kita. Nah, kebutuhan akan produk pakan yang aman misalnya, sehat, ya, dan halal tentunya juga semakin tinggi. Kesadaran ini semakin meningkat, ya, bagaimana semuanya produk organik sekarang itu ya dicari orang, karena kita tahu bahwa titik tolak kesehatan itu ya mau tidak mau dari apa yang kita konsumsi, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu yang akan membooster ataupun akan menyebabkan apakah kita kesehatan kita bisa dipertahankan atau tidak. Itu adalah dari apa yang kita konsumsi, termasuk untuk ternak tentunya, ya. Kalau banyak logam beratnya, sudah barang tentu ternaknya tidak akan bisa tumbuh, dan ngeri residunya juga bisa berdampak pada manusia, termasuk penggunaan hormon, ya, yang bisa berdampak residunya masuk ke tubuh manusia, ataupun antibiotik, ya, terlalu banyak digunakan, ya, sehingga di dalam dagingnya misalnya masih ada kandungannya dan seterusnya, termasuk produk-produk yang lain, ya. Oke. Perkembangan industri pakan yang signifikan sebetulnya sejak tahun 98, ya, di era kita mulai muncul, ya, menjelang era resesi atau terjadi kita ada masalah di negara kita yang menyebar di beberapa daerah yang potensial, ya, seperti Jatim, Jabar, ya, terutama di Jabodetabek dan Banten, langsung Lampung, ya, dan Sumatera, bahkan di Sulawesi dan Gorontalo. Setelah 99 sempat kita turun, ya, karena memang kondisinya belum stabil waktu itu, karena terjadi resesi ekonomi ataupun pergolakan yang sedikit bergolak di Indonesia. Nah, ini tapi setelah itu kita langsung bangkit kembali terus, ya. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan kapasitas industri pakan ternak tersebut bisa mencapai 14,6%, ya, karena orang bergairah. Ini sempat kemarin karena pandemi turun sedikit, terus berkembang lagi, ya, sekarang, ya. Dan alhamdulillah, ya, untuk industri peternakan, ya, pada saat pandemi, ya, alhamdulillah walaupun turun sedikit tapi tetap stabil, ya, karena bagaimanapun kan kita justru di masa pandemi itu membutuhkan sumber protein untuk imunitas, ya, supaya kita bisa menanggulangi supaya tubuh kita sehat. Nah, perkembangan kapasitas produksi banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang juga merupakan pioner dalam pengusahaan produksi ternak, baik unggas ataupun sapi potong. Kita rela, kita tidak menafikan mereka, tetapi, ya, kita berharap dampak ke masyarakat itu lebih besar, maksudnya untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh yang kita sering alami, ya, pada saat misalnya menjelang hari raya, orang bersemangat atau peternak bersemangat untuk mengisi kandangnya dengan ternak, kadang-kadang bibitnya nggak ada, pakannya sulit, kalau ada harganya mahal. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita berharap lebih merata, ada pemerataan, ya, tidak hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka sah mengusahakan, tetapi mungkin bermitra, membuka cabang-cabang yang lebih kecil yang nantinya bisa dikelola oleh UKM ataupun yang lebih tinggi, ya, badan usaha milik daerah yang memungkinkan untuk bisa mensejahterakan semua, karena selama ini, ya, didominasi, ya, seperti kartel. Akhirnya, ya, ujung-ujungnya peternak dan petani, ya, banyak menjerit. Nah, ini yang kita tidak berharap, ya. Kita berharap misalnya setiap kabupaten atau provinsi ada yang bisa nanti mencukupi untuk daerahnya masing-masing, ya. Jadi kita berharap, ya, harus kita ada motivasi yang kuat, yang tinggi, bagaimanapun kita memanfaatkan nantinya
sumber daya lokal ya. Jadi benar-benar nanti jangan tergantung pada daerah dari daerah lain tentunya. Nah, kalau bisa setiap daerah mencukupi ini masing-masing ya, untuk daerahnya masing-masing, insya Allah akan tercapai kesejahteraan untuk semuanya ya. Nah, terutama untuk pengusahaan atau di bidang yang industri unggas ya, atau perusahaan-perusahaan tersebut juga mengembangkan pola kemitraan juga sebagai suatu integrasi industri peternakan dalam kerangka pembangunan agribisnis. Memang ya ada kemitraan, tetapi selama ini belum optimal lah ya. Kita berharap kita perbaiki, jangan sampai tiba-tiba harga daging melonjak pas hari raya ya. Ya, ini yang kurang sehat ya. Yang diuntungkan siapa? Bukan peternak atau apa ini. Ini tidak menguntungkan untuk semuanya, termasuk untuk konsumen itu ya. Ini ya kita tahu biasanya cepat naiknya, tetapi turunnya sulit sekali atau susah turun. Nah, itu emak-emak, ibu-ibu itu pasti itu mengeluh pada saat hari raya ataupun hari-hari besar yang lain. Nah, dengan demikian kapasitas produksi dan hasil produksi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasar di sekitarnya atau kemitraan ya. Jadi itu gambarannya bagaimana kita berupaya hal ini ya. Kemudian gambaran lain dalam perkembangan industri pakan adalah gambaran dalam aspek pemasaran yang secara jelas menunjukkan dinamisasinya. Para pelaku bisnis industri pakan mulai dari melihat peluang dan celah yang menguntungkan dalam upaya mencapai dan menggait pasar. Kecenderungan saat ini, para pabrikan berusaha melakukan aktivitas bisnis secara terpadu dan menjalin kontrak kemitraan dengan para peternak. Tren ini berkembang sebagai akibat dari pertimbangan bahwa upaya pemasaran pakan secara direct selling, misalnya penjualan langsung, mengalami kendala dalam jalur distribusi dan mekanisme pembayaran ya. Kemudian banyak terjadi keterlambatan pembayaran ya. Oleh karena para agen ketika pakan didistribusikan dengan mekanisme konsinyasi misalnya, atau dibayar ketika panen ya. Banyak kasus dengan peternak ini harus ada regulasi yang jelas dan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh supaya ditemukan win-win solution tentunya ya. Nah, pesatnya pertumbuhan industri pakan mengakibatkan semakin banyaknya jenis pakan komersial yang beredar di pasaran. Semakin banyak pakan yang beredar sebenarnya belum dapat menjamin kualitasnya baik ya. Persaingan antara pabrikan menyebabkan kebingungan tersendiri bagi para peternak. Di dalam apa? Di dalam menentukan pilihannya untuk membeli kebutuhan pakan. Belum lagi dari segi quality controlnya itu sangat variasi sekali ya. Maksudnya produk yang kualitasnya yang sudah masuk ke lapangan itu banyak sekali yang membingungkan ya. Nah, ini perlu kearifan ya. Bagaimana nanti regulasinya supaya benar-benar yang ada di pasaran itu benar-benar produk yang berkualitas, jangan sampai merugikan ya. Di sisi lain ya, peternak menginginkan harga yang relatif murah, tetapi pakan yang diperoleh harus produktif, padahal pakan yang murah belum menjamin produktivitasnya. Nah, sekarang tentang aspek lingkungan hidup ya. Bagaimanapun kita ya di dalam mendirikan pabrik itu harus mempertimbangkan kanan kiri atau tata ruang atau lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Jadi rencana pembangunan pabrik pakan ternak di suatu daerah ya perlu memperhatikan aspek lingkungan, terutama tata ruang. Tujuan menyelenggarakan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam ya, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang ya. Jadi itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah,
Rencana pembangunan pabrik pakan ternak tidak terlepas dari 3 aspek, yaitu aspek ekologinya seperti apa, yang merupakan kegiatan yang dilakukan harus ramah lingkungan jelas, aspek sosial budayanya harus dipertimbangkan juga, dan aspek sosial ekonominya juga harus diperhatikan ya. Jadi itu, jika diperhatikan dari aspek ekologi, maka harus memperhatikan letaknya ya, atau tempat yang cocok di mana sih kita akan membangun pabrik pakan tersebut ya. Terkait dengan pembangunan pabrik pakan misalnya, apakah sudah tentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai, ataupun zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan terkait ya dengan program pembangunan yang sudah direncanakan di suatu atau lokasi Anda masing-masing tentunya ya. Sudah tentu lokasi tempat berdirinya pabrik tidak terlepas dari bahan pakan ternak serta produksi limbah pertanian dan perkebunan yang menunjang kegiatan pabrik. Ya, untuk apa? Untuk memproduksi pakan ternak. Karena kita tahu ya, untuk pakan ternak itu lebih banyak memanfaatkan limbah ya, terutama limbah pertanian, limbah perkebunan dan seterusnya, atau limbah industri yang lain, terutama industri pangan tentunya, seperti gandum itu ya akan menghasilkan polar yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau penggilingan padi ya, karena kita mayoritas makan beras ya, itu ada industri heller atau industri penggilingan padi, itu akan didapatkan dedak dan seterusnya. Industri tahu nanti akan mendapatkan limbah tahu dan seterusnya, ampas kecap dan lain-lain. Nah, kebijakan penatagunaan tanah yang telah digariskan dalam PP nomor 16 tahun 2004 ya, tentang penatagunaan tanah, logika penataan ruang yang hanya mengikuti selera pasar tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya akan mengancam keberlanjutan. Tentunya kita tidak berharap ya ada masalah lingkungan ya. Di satu sisi kita dapat keuntungan, tapi juga lingkungan yang ada di sekitarnya harus benar-benar bisa kita lestarikan. Masalah harga pun juga masih dalam penjajakan, karena masih dalam pembuatan komposisi bahan pakan untuk ternak sapi yang disesuaikan dengan umur dan bobot badannya ya, bobot badan ternak tentunya. Nah, upayakan ini ya, kita sharing bersama, upayakan bahan dasarnya kita menggunakan bahan pakan lokal sehingga harga produknya nanti bisa tidak terlalu mahal atau bersaing nantinya, karena tidak ada komponen transportasi misalnya yang terlalu mahal ya, apalagi dari kita melakukan impor ya, seperti yang selama ini kita lakukan itu, misalnya tepung ikan, bungkil kedelai, ataupun jagung bahkan masih impor. Nah, lucu kita ini ya, kita mayoritas laut, tetapi untuk tepung ikan aja masih impor ke negara kecil yang di Amerika Latin sana, kan gak lucu. Termasuk jagung bisa kita tanam di Indonesia itu ya, bisa kita lakukan itu, hampir di seluruh Indonesia bisa kita tanam jagung, tapi kadang-kadang kita masih impor. Lucu. Alangkah lucunya negeri ini, seperti judul ini nantinya, judul film ya. Dari kajian pendahuluan ya, dampak penting yang ditimbulkan oleh adanya pabrik pakan ternak yang terkait dengan dampak biogeofisik kimia pada tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi dan pasca konstruksi masih dalam proses pengkajian, karena kemampuan produksi dari pabrik pakan belum diketahui secara pasti nantinya. Nah, di Indonesia ini merupakan wilayah yang mempunyai iklim tropika basah yang mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, di mana topografi juga memegang kendali lama musim penghujan dan musim kemarau dalam suatu wilayah ataupun kawasan yang ada ya. Misalnya di daerah pesisir ya, pantai
merupakan daerah yang panas biasanya. Sedang kawasan tengah yang misalnya datarannya lebih tinggi dikit ya, itu biasanya agak sejuk sedang. Dan daerah sebagian kecil itu kawasan dataran tinggi misalnya mempunyai iklim dari sejuk sampai ke dingin ya. Kalau kita bisa lihat ya, kita lihat misalnya daerah puncak di Bogor sana atau di daerah Lembang ya, itu ya agak dingin, dan itulah di sana banyak sentra peternakan ya, terutama industri sapi perah ya. Oke. Nah, pada musim kemarau persediaan hijauan pakan ternak akan mengalami kekurangan, terutama di daerah kering ya. Pengadaan pabrik pakan yang menyediakan pakan komplit dalam bentuk pelet misalnya merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kendala pengembangan ternak. Tidak hanya dalam bentuk pelet, misalnya untuk ternak ruminansia itu dalam bentuk wafer ataupun blok-blok yang dibuat ya, pakan komplit ya, tentunya dalam bentuk blok-blok seperti batalah ya, ataupun yang lebih besar lagi ya, yang dengan sistem bagaimana kita ngepres ya. Kemudian ini menjadi solusi ya, pakan komplit ini yang bisa dengan mudah kita mobilisasi dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kebutuhan untuk ternak kita itu bisa secara kontinu bisa dipertahankan baik musim kemarau ataupun musim paceklik lainnya ya. Kemudian terkait dengan pengadaan pabrik pakan ternak ini sudah merupakan keharusan ya bagi kita semua, karena memang ini yang selama ini menjadi masalah setiap tahun ya, mengikuti permintaan ya, tetapi tetap harus disinkronkan dengan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan dengan tata ruangnya, misalnya dengan zonasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri peternakan atau KINAK ya, yang sudah biasanya kita berharap setiap provinsi sudah ada master plan-nya. Jadi jelas, punya rasa aman kita kalau mendirikan suatu usaha tentunya ya, tidak semau gue. Kemudian tempat berdirinya pabrik pakan ternak seharusnya memenuhi beberapa persyaratan, misalnya tempat yang strategis ya, mudah dijangkau, dekat dengan pelabuhan ya, dan dekat dengan kawasan-kawasan peternakan sapi. Kemudian dekat dengan sumber bahan baku pembuatan pakan ternak ya. Kemudian jauh dari pemukiman penduduk untuk mengurangi kalau toh dia mengeluarkan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman dihirup. Kemudian lokasi didukung oleh infrastruktur yang memadai misalnya. Kemudian secara sosial dan budaya diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, kegiatan suatu proyek termasuk pengadaan pabrik pakan selain menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, terutama peternak, juga tidak lepas ya dari dampak negatifnya ya. Biasanya ada hal ya, biasanya dalam jumlah minor, tetapi kalau dibiarkan menjadi mayor atau menjadi tambah besar ya. Misalnya sudah dilakukan amdalnya ataupun yang lain, bagaimana mengolah limbah yang ada, insya Allah itu permasalahan itu bisa minimalisir ya. Kemudian dampak positif sudah seharusnya diupayakan semaksimal mungkin dan sudah melalui suatu kajian yang matang ya. Oke. Dampak positif ya pengadaan pabrik pakan ternak misalnya, kerusakan lingkungan ekologi sebagai akibat pemotongan yang tidak terkendali, terutama jika hanya berpikir dari soal finansial ya. Itu ya, jangan berpikir hanya untung, duit saja, tapi tidak memperhatikan lingkungan juga jangan sampai terjadi ya, karena memang ada dampak yang mungkin muncul ya. Kemudian penyebaran dari asap yang dikeluarkan oleh pabrik ya. Kemudian ada kebisingan yang akan terjadi dari suara mesin pabrik. Kemudian getaran yang ditimbulkan oleh pabrik. Kemudian perubahan iklim mikro yang lingkungan di sekitar pabrik. Nah, ini semua harus diatasi ya, dampak negatif ini ya. Misalnya asap pabrik dan kebisingan dari pabrik dapat diminimalisir dengan cara
penanaman tanaman pagar misalnya dari jenis leguminosa pohon ataupun rambanan atau pohon-pohonan yang lain, atau banyak dikembangkan juga sistem 3 strata ya yang dikembangkan oleh Profesor Nitis dari Udayana. Nah, sebagai pagar dari lahan seluas 2 hektar misalnya merupakan area pabrik pakan ternak, dapat ditanami dengan pohon ya, misalnya pohon ya entah yang berbuah seperti nangka ataupun kedondong, pukat, kedondong pagar maksudnya ya, kemudian waru dan lain-lain dengan jarak misalnya 5 meter ya, tergantung bagaimana kita membuat ininya, ini tata ruangnya misalnya supaya tempat atau lokasi pabrik kita itu menjadi asri ya, jadi tidak terlalu banyak pencemaran yang muncul. Kemudian di antara pohon ditanami tanaman semak yang terdiri dari misalnya dari lomtoro, gamal atau dan kaliandra dengan jarak rapat. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya. Kemudian di depan tanaman semak ditanami rumput ya, misal ini kan bisa tergantung yang punya pabrik mengelolanya seperti apa ya. Kesemuanya merupakan tanaman pakan yang nantinya dapat menambah nilai estetika, di samping kita bisa memanfaatkan tanaman tersebut atau hijauan pakan tersebut ya. Kemudian asap pabriknya dapat diatasi dengan corong pendingin, misalnya corong pendingin asap ya. Di samping corong pendingin, tanaman pagar dari sistem 3 strata ini juga dapat berfungsi untuk memecah angin, windbreaknya ya. Nah, angin yang melintasi tanaman pagar akan mengalami pengurangan kecepatan karena tanaman pagar akan berfungsi sebagai lapisan gesek angin sehingga kecepatannya menjadi berkurang. Nah, tanaman pempecah angin ini juga akan mengubah arah aliran angin yang semula arahnya lurus atau streamline ya, menjadi angin yang bergolak atau gelombang, sehingga karbon dioksidanya dari asap pabrik dapat diserap maksimal oleh tanaman pagar, terutama leguminosa pohon misalnya. Nah, ini dikembalikan oleh tanaman itu dalam bentuk ya misalnya odula, oksigen yang sangat kita perlukan untuk pernafasan kita. Alangkah indahnya ya kalau kita bisa kelola dengan semacam ini ya. Setiap pabrik misalnya ada taman daerah hijau yang memang sengaja ditanami ya, dengan tidak mengurangi ininya ya, manfaat dari ini akan bisa didapatkan suatu kawasan industri yang tentunya yang asri dengan estetika keindahan yang bisa dioptimalkan sehingga kita betah, mungkin para pekerjanya itu betah di kawasan industri tersebut, karena kadang-kadang kawasan industri itu terkenal ya sangat panas ya. Ini hanya bangunan-bangunan saja tanpa diimbangi dengan tanaman ya. Kita berharap jangan sampai demikian ya. Kemudian tanaman pagar akan melindungi tanah atau areal cover tanaman ya dari flux radiasi matahari, sehingga tambahan panas dari asap pabrik yang berimplikasi pada peningkatan temperatur udara yang terukur dapat dikompensasi oleh pengurangan flux radiasi matahari pada areal tanaman pagar. Nah, getaran pabrik misalnya tidak akan terlalu mengganggu ya warga sekitar jika syarat lokasi pabrik jauh ya dari pemukiman yang telah dipenuhi, dan ditambah lagi dengan penggunaan bantalan di bawah pabrik tersebut ya. Jadi ini akan bisa mengurangi getaran dan lain-lain yang berdampak yang merugikan bagi masyarakat. Kita berharap ya tetap industri kita adakan, tetapi bisa benar-benar mensejahterakan untuk semuanya ya, bagi masyarakat di sekitarnya, dan yang jelas supaya kita semuanya bisa sejahtera dan semuanya bisa berkolaborasi dengan tugas kita masing-masing, sehingga kedaulatan pangan, ketahanan pangan di bidang protein hewan ini benar-benar bisa kita capai ya, sehingga Indonesia
seperti gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorajo yang kita inginkan itu bisa tercapai, termasuk baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Kita benar-benar kita capai dengan baik ya, sehingga hidup di Indonesia ini sangat nyaman, sangat enak, sangat sejahtera, bahagia semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.